Nama saya Clara Kristabel. Saya di sini akan membahas mengenai pengertian dari hati nurani. Pengertian hati nurani menurut saya sendiri adalah suatu tindakan dalam mengambil keputusan dari akal budi yang dibekali oleh Tuhan pada setiap diri manusia, baik itu dalam menjalankan suatu tindakan ataupun menolak suatu tindakan. Seseorang dalam mengambil suara keputusan dari hati nurani itu harus tekun dalam mencari kebenaran dalam mengambil keputusan tersebut. Dan terdapat 4 arti, itu yang pertama dalam arti luas. Hati nurani adalah kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam setiap hati manusia. Baik contohnya seperti keinsafan dengan adanya kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap manusia. Dan kedua, dalam arti sempit, hati nurani adalah penerapan moral dalam situasi konkret atau benar-benar ada. Suara hati atau hati nurani seseorang menilai suatu tindakan seseorang baik atau buruk, benar atau salah, suatu keputusan yang diambil. Sehingga hati nurani tampil sebagai hakim yang paling baik dan jujur. Walaupun terkadang terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, yaitu Konsili Vatikan kedua, GS atau Gaudium et Spes, artikel 16 yang menyatakan bahwa hati nurani merupakan inti manusia yang paling rahasia, sanggar suci Allah, dan di situ ia bersama Allah yang dengan sapaannya menggema dalam hati setiap batin manusia. Jadi, suara hati nurani dapat dirumuskan sebagai kesadaran dalam setiap batin manusia atau seseorang bahwa orang tersebut berkewajiban mutlak untuk selalu menghendaki apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut. Bahwa kehendak itu tergantung dari kebaikan seseorang sebagai manusia, dan bahwa hanya orang itu sendirilah yang dapat dan berhak mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Yang keempat adalah pengertian menurut kelompok kami dari kelompok 10. Pengertian hati nurani menurut kelompok kami adalah suatu perasaan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengambil keputusan, baik itu buruk ataupun tidak, serta benar atau salahnya dalam mengambil keputusan berdasarkan pandangan moral dan sistem nilai seseorang, ataupun mengambil keputusan dalam menjalankan suatu tindakan. Hati nurani bisa bekerja seperti peduli kepada sesama, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga peduli kepada sesama makhluk hidup, baik itu tumbuhan atau hewan. Dan kedua, contohnya bisa seperti ingin menolong sesama yang mengalami kesulitan. Dan ketiga, itu contohnya seperti kita mengambil keputusan untuk menjalankan tindakan, apakah ini benar, apakah ini buruk, apakah saya boleh menjalankan keputusan tersebut untuk menjalankan suatu tindakan. Dan terdapat banyak juga contoh-contoh atau tindakan yang dapat diwujudkan oleh setiap manusia. Maka dari itu, menurut kelompok kami, hati nurani merupakan pemandu paling baik dalam mengambil keputusan dari segi moral tentunya. Dalam menggunakan hati nurani, setiap orang memiliki hak masing-masing untuk mengambil keputusan. Tidak ada satupun yang bisa membatasi seseorang dalam mengambil keputusan melalui hati nurani. Perkenalkan, nama saya Awarindari Suwari. Pasti teman-teman udah kenal kan? Nah, di sini saya akan membahas tentang apa saja makna hati nurani. Nah, teman-teman tahu nggak apa saja makna hati nurani?
Nah, belum tahu kan? Ya udah, dengerin dan pahami ya. Oke, kita mulai ya. Ada 3 pandangan dasar tentang hakikat hati nurani. Yang pertama, secara umum, hati nurani adalah keputusan konkret melalui penalaran praktis berkat pengaruh kekuatan dalam hati nurani yang menyangkut kebaikan moral dalam tindakan tertentu. Hati nurani membentuk keputusan dengan prinsip-prinsip moral objektif. Yang kedua, teologi skolastik dan buku-buku pegangan moral tradisional melukiskan hati nurani sebagai kesanggupan atau kecakapan moral seseorang. Sanggar suci terdalam manusia, tempat manusia mengenal dirinya berhadapan dengan Tuhan dan sesamanya. Hati nurani dianggap sebagai bentara yang menyuarakan hukum objektif dan seorang utusan menerapkannya dalam keadaan nyata secara pribadi, menurut Thomas. Yang ketiga, menurut Bernard Haring, mengemukakan pandangan holistik mengenai hati nurani. Hati nurani tidak lagi hanya dipandang sebagai tenaga dinamis dalam diri manusia, yang memungkinkan pribadi manusia untuk memberikan tanggapan yang tepat dan benar dalam kehidupan seseorang. Hati nurani manusia dikatakan sehat jika seluruh pribadi manusia baik unsur-unsur perasaan, akal budi maupun kekuatan kehendak berfungsi selaras dengan kedalaman diri seseorang. Kedalaman ini adalah tempat manusia disentuh oleh Roh Pencipta dan selalu dituntun kepada kebenaran, termasuk bagian hakiki dari hati nurani. Kesatuan dan keterbukaan ini tertuju kepada sesama dan Tuhan. Baik, kita lanjut. Untuk menurut Wikipedia, hati nurani adalah suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan pengaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Hati nurani ini berbeda dengan emosi atau pikiran yang muncul akibat persepsi indrawi atau refleks secara langsung, seperti misalnya tanggapan sistem saraf simpatis. Nah, untuk makna hati nurani menurut saya, makna hati nurani adalah perasaan yang sudah dimiliki seseorang yang peduli terhadap orang, yang menyayangi seseorang dengan penuh kasih sayang, dan hati nurani ini pastinya memberikan kebaikan untuk setiap individu tanpa merugikan individu lainnya. Perkenalkan, saya Maria Imerda. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk hati nurani. Hati nurani ada 2 macam bentuk, yaitu hati nurani retrospektif dan hati nurani prospektif. Yang pertama yaitu hati nurani retrospektif, menilai perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Contohnya, saya telah berbohong pada teman saya. Lalu hati nurani menghukum saya dengan perasaan bersalah. Hati nurani retrospektif bertindak dalam bentuk menghukum, menuduh, atau mencela, juga memuji. Yang kedua yaitu hati nurani prospektif, yaitu melihat ke masa depan dan menilai perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan. Bentuknya adalah mengajak atau mengatakan jangan. Contoh, ketika seorang hakim ditawari suap, hati nurani akan mengatakan jangan. Nama saya Apris Kelly Amarwati. Berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu sifat hati nurani. Hati nurani memiliki 2 sifat, yaitu personal dan adipersonal. Nah, udah pada tahu belum apa itu adipersonal dan apa itu personal? Mari kita bahas lebih dalam ya. Yang pertama yaitu hati nurani bersifat personal. Hati nurani bersifat personal artinya selalu berkaitan erat dengan pribadi yang bersangkutan. Di sini, hati nurani hanya berbicara tentang dirinya dan tidak memberikan penilaian tentang perbuatan orang lain. Dan juga, terdapat norma-norma dan cita-cita dalam hidup sehari-hari dan seolah-olah melekat pada pribadi kita. Hal ini tampak juga dalam ucapan-ucapan hati nurani saya. Seperti yang kita ketahui, tidak ada manusia yang sama. Begitu pula, tidak ada 2 hati nurani yang sama persis. Nah, contohnya seperti ini. Saya memiliki seorang sahabat dekat. Tidak mungkin apabila sahabat dekat saya ini memiliki hati nurani yang sama persis seperti saya. Betul tidak? Pastinya iya kan? Selanjutnya, hati nurani hanya berbicara atas nama saya. Dan juga, hati nurani hanya memberikan penilaiannya tentang perbuatan saya sendiri, tidak memberikan penilaian tentang perbuatan orang lain. Nah, tadi itu pembahasan tentang hati nurani yang bersifat personal. Nah, sekarang kita masuk kepada hati nurani bersifat adipersonal.
Hati nurani selain bersifat pribadi, juga bersifat adipersonal. Dengan kata lain yaitu melebihi pribadi. Seolah-olah merupakan instansi di atas kita. Aspek ini tampak dalam istilah hati nurani itu sendiri. Nah, mari kita bahas lebih dalam apa itu hati nurani. Hati nurani berarti hati yang terang. Atau, dengan kata lain, nur, yaitu cahaya. Seolah-olah ada cahaya dari luar yang menerangi budi dan hati kita. Terhadap hati nurani, kita seakan-akan hanya menjadi pendengar, membuka diri terhadap sesuatu yang datang dari luar. Dalam hal ini, hati nurani sering juga diistilahkan suara hati, suara batin, bahkan suara Tuhan. Baik, hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan teman-teman semuanya, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.